Kalau boleh jujur, gue sedikit agak kecewa karena gue udah nungguin itu cukup lama kan. Tapi cukup di bawah ekspektasi gue sih sebenarnya. Itu salah satu film Indonesia terbaik versiku sih kan. Oke. Dari trailernya juga gue terpukau banget sih, sama trailernya, kayak ada homage buat Space Odyssey. Selamat datang di konten terbaru kita, namanya B-Movie. Singkatan dari apa tuh Kak Jason? Bincangin Movie. Sangat kreatif ya. Oke, konten ini kita mau ngapain nih Kak Jason? Kita akan ngebahas apapun sebenarnya yang lagi di industri film. Dan di edisi pertama ini mungkin kita akan bahas, karena awal tahun juga, kayak daftar-daftar film yang kira-kira pengen kita tonton banget lah, udah kita tungguin gitu. Nanti lu bisa share, gue bisa share. Nanti kalau teman-teman punya film juga yang mau ditonton, mungkin bisa tulis di komen gitu. Oke. Dan berhubung kayak emang di awal tahun ini lagi banyak film-film gila juga yang ngantri baik di Indonesia dan luar Indonesia tuh, ada beberapa list-list yang menarik gitu. Kayak ya kita bisa mulai bahas kali ya. Oke. Mungkin pertama yang udah mau tayang dulu kali ya. Yang udah mau tayang ini kan atau mungkin podcastnya pas ini tayang udah tayang mungkin. Balada Si Roy sama Autobiografi kan 19 Januari 2023. Nah kebetulan gue udah nonton dua-duanya nih. Balada Si Roy gue tonton pas premiere tuh kemarin. Autobiografi pas di JAF. Kalau dari Balada Si Roy ada komentar ya? Sejujurnya sih gue cukup nunggu ya. Maksudnya kan ini produksinya IDN Pictures yang udah ditahan-tahan cukup lama. Maksudnya dari syutingnya kalau nggak salah nggak lama setelah Akhirat kan waktu itu. Setelah Akhirat Love Story, tapi ketahan sampai sekarang baru tayang. Kemarin diputar di Jakarta Film Week. Terus di JAF kayaknya diputar juga ya. Balada Si Roy di JAF, terus kemudian baru mau tayang di bioskop. Jadi gue udah lumayan nungguin gitu. Terus pas kemarin nonton sebenarnya, kalau boleh jujur gue sedikit agak kecewa karena gue udah nungguin itu cukup lama kan. Tapi cukup di bawah ekspektasi gue sih sebenarnya. Tapi gue sebenarnya ada beberapa poin yang menurut gue menarik lah di film ini gitu. Cuman yang mungkin gue bahas yang menurut gue kenapa gue sedikit kecewa gitu. Kenapa tuh? Salah satunya sebenarnya adalah menurut gue ceritanya tuh fragmented banget gitu loh. Yang part-partnya itu tuh ya secara cerita kan emang utuh gitu. Cuman banyak banget cerita yang diceritain tuh kayak satuan, terus kemudian pas kita masuk ke babak baru kayak mulai lagi dari nol. Jadi kayak nggak ada, kurang runtut lah gitu menurut gue ya. Cerita secara keseluruhannya gitu. Jadi kalau lu nonton kok kayak potongan-potongan fragmen film pendek. Ada, terus kemudian misalnya ada satu cerita ngebahas tentang balapan motor kalau nggak salah. Cuma sebelumnya belum pernah dijelasin, sebelumnya ngomongin hal yang lain gitu. Jadi kayak agak terlalu fragmen gitu menurut gue ceritanya. Cuma yang gue suka banget sih sebenarnya castingnya ya. Maksudnya castingnya bertabur bintang kan film. Yang jadi Roy-nya siapa sih? Abizar sebenarnya kan itu kan dia juga ini peran pertama dia. Waktu premiere dia sempat bilang ini kesempatan pertama dia acting. Dia bilang terima kasih ke Nugros juga gitu. Jadi dia sebagai si Roy, gue terpukau ya sama performance-nya Abizar. Maksudnya kayak ada banyak scene yang nunjukin, gue percaya banget kalau dia tuh si Roy kan digambarkan kayak bad boy gitu. Ya gue percaya banget gitu dia bisa ngebawa peran si Roy ini gitu. Terus ada beberapa karakter lain yang menurut gue juga menarik lah, kayak Biowan selalu memukaukan, maksudnya kayak di Sri Mulat gitu dia main bagus banget. Di sini juga dia juga tampil dengan bagus lagi lah, walaupun karakternya ekstrim banget bedanya dibandingkan si Sri Mulat kemarin gitu. Ada beberapa lagi sih yang mencuri perhatian kayak si Tamarino gitu, walaupun perannya again kayak yang tadi gue bilang kayak karena fragmented, jadi partnya si Tamarino tuh beneran kayak di tengah segitu dan udah di situ aja. Jadi secara karakter tuh sebenarnya tidak banyak kegali gitu. Cuman mungkin karena looks-nya si Tamarino menurut gue pas banget di eranya Balada Si Roy gitu. Secara makeup dan itu juga pas banget di era itu. Jadi pas si Tamarino muncul, gue cukup langsung kayak mencuri perhatian lah menurut gue si Tamarino ini gitu. Ada satu karakter lagi, Lulu Tobing, yang juga selalu ya kayak kita nonton pas waktu Dua Garis Biru kan dia juga tiba-tiba muncul kayak anjir, langsung kayak mencuri perhatian gitu. Nah, ini sebenarnya mirip kayak, walaupun kita udah pernah nonton di Dua Garis Biru, kita ngelihat Lulu Tobing lagi di sini kayak juga cukup bikin gue kagum lah sama ininya. Itu sih sebenarnya yang menurut gue cukup memukau lah dari Balada Si Roy. Mungkin kalau lo udah nonton Sri Mulat,
menurut gua agak mirip tuh kayak ini kan filmnya Nugros juga. Iya. Kalau di situ kan kayak fragmen ya, kayak lo nonton sketsa, ada sketsa terus habis sketsa gitu. Nah, menurut gue di Sri Mulat itu works banget kan, karena kan emang kayak Sri Mulat tuh kayak gitu, kayak konsepnya sketsa gitu. Cuman entah kenapa gue ngelihat itu lagi di Balada Si Roy yang kalau gue pikir-pikir kok kayak justru nggak masuk kalau di Balada Si Roy. Pas di Sri Mulat tuh masuk banget. Makanya pas Sri Mulat gue mengira itu konsep kan kayak pas banget gitu di Sri Mulat. Tapi Kak Jason termasuk yang baca novelnya? Enggak, gue nggak baca novelnya. Soalnya kan sih. ini diangkat dari salah satu novel legendaris Balada Si Roy karya Golagong dan Iya. semua orang pada masanya, masa Kak Jason terutama ya. Kayaknya sebelum lagi deh. Sebelum lagi. Iya, pasti kayak sosok Roy ini kayak setara kayak apa ya, film Mas Boy itu apa sih? Catatan si Boy ya, iya, kayak iya. karismatiknya tuh setara itu dan pasti orang kayak punya ekspektasi tinggi terhadap Roy-nya. Tapi Kak Jason merasa puas banget ya. Nah, karismanya si Abizar tuh menurut gua dapat banget di situ gitu. Oh ya, ada 2 karakter lain sebenarnya kayak perannya Jordi Pranata sama Mara. Oh, Mara, anjir gue lupa. Sorry, Mara. Ya. Namanya sendiri ya. Nah, menurut gua dua aktor itu juga jadi sidekick-nya si Roy ini kan juga menarik sih ensemble-nya gitu. Waktu premier kan berjajar satu panggung itu semuanya all star gitulah kayak. Jadi ya cukup memukau sih dari jajaran cast-nya gitu. Oke, jadi film keduanya ini yang menarik juga nih, ada autobiografi. Nah, kalau lu kan nonton di Jav ya? Jav nonton di juga. Jav. Kebetulan nonton duluan di Jav dan wah, kayak mind blowing banget, beneran datang nggak expect apapun dan mendapatkan sensasi menonton yang kayak gitu. Kayak itu salah satu film Indonesia terbaik versiku sih, Kak. Oke. Gila, kayak kualitas produksinya memukau banget dan yang paling penting kayak gimana dia membuat cerita itu bercerita soal kekerasan tapi nggak cukup vulgar kekerasannya, tapi kita sangat-sangat bisa merasakan kekerasan itu di banyak aspek, bisa dari gestur, dialog, apalagi dialognya kayak wah, di situ boleh di spoiler deh, kayak ada sesimpel kayak kopi dan teh, terus ada dialog soal kamu orang baik gitu, kayak itu TNI banget kan, karena saya relate ya. Bahkan ada teman kita yang anak TNI juga kan, terus katanya pas nonton kayak anjir kok kayak parodi bokap gue ya. Parodi bokap. Kayak beneran kayak dekat banget isu yang dibahas dan beneran kayak itu mungkin terasa sederhana tapi berbicara cukup besar gitu, terutama soal kekerasan, patriarki dan sejarah Indonesia dengan segala macam dinamika politik mungkin gitu ya. Iya, sama kayak gue maksudnya gue udah tahu project ini cukup lama kan. Projectnya autobiografi sama project gue yang First Day After Coma tuh kurang lebih startnya mirip-mirip lah, dan waktu itu kita ikut satu lab yang sama gitu, dan jadi gue ngikutin cukup lama lah, cukup jauh perjalanan si autobiografi ini, walaupun ceritanya sempat berubah gitu, tapi gue cukup kaget dengan ini tuh first feature loh, kayak gue kalau gue nggak tahu ini yang bikin makbul dan gue nggak tahu ini first feature, gue akan nganggap ini kayak film ke berapa gitu, dan sebagai first feature gila banget sih menurut gue, kayak ya kemarin di Venice menang, terus kemudian ada beberapa awards lain, dan kemarin Screen Daily baru ngerilis, editor Screen Daily baru ngerilis kayak beberapa film pilihan mereka lah, film terbaik 2022, salah satunya kan autobiografi di mention juga dia. Ya gue well deserved sih, maksud gue emang film yang komplit sih sebenarnya menurut gue. Kayak mungkin satu hal yang juga kemarin di JAV sempat ramai dibahas kan sinematografinya ya. Sinematografinya juga DP-nya orang Polandia kan, dan gue cukup kaget sih, maksudnya kayak ya orang Polandia dan kecenderungannya ya, maksudnya kalau ada DP orang bukan orang Indonesia kali Indonesia ketika nge-shoot pasti akan ada kecenderungan buat bikin ini jadi cara, ya beda lah, maksud cara kita yang sehari-hari di Indonesia sama yang nggak biasa di Indonesia kan ngelihat Indonesia pasti beda. Tapi ternyata pas ngelihat mengcapture ini justru dia ngebawa sinematografi autobiografi ini ke titik dimana yang kita nggak nyangka gitu dibawa ke situ gitu. Ada banyak shot-shot yang magical banget sih menurut gue. Pilihan lensanya, pilihan lightingnya, terus ya luar biasa banget sih menurut gue. Mungkin satu lagi aktor ya. Jelas, iya. Gimana Kevin Ardilova, Yusuf Hardika sama the one and only Arswendi Bening Suara. Arswendi Orgil. Gila kan? Suara gila, kayak wah actingnya. Iya, kayak Arswendi tuh lu takut gitu kan ngelihat dia di frame, takut gitu, dan
ketika itu tertuang di karakter lain kayak karakternya Rakib yang diperankan Kevin Ardilova, lu bisa feel ke Kevin ke Rakib gitu gara-gara ya memang semencekam itu gitu. Dan ya castingnya memukau banget sih juga di sini. Wow, beneran masih speechless bahkan membayangkan kayak kok bisa gitu. Iya. Apalagi sebagai teman dekatnya mungkin mengikuti prosesnya gimana ngelihat hasilnya di ujung. Nah, nanti kan kita mau tag podcast bareng dia, jadi kita bisa tanya-tanya. Oke, jadi kita bakalan bahas satu-satu kali ya beberapa film. Ya itu kan dua yang akan tayang paling dekat nih. Nah, kalau lo apalagi yang tahun ini deh yang lo tunggu gitu? Kalau di di film Indonesia salah satu di bulan Januari lagi banyak banget film menarik, terutama secara IP itu kebanyakan film yang akan rilis tuh udah besar gitu. Nah, salah satunya nih yang menarik banget ada Hidayah. Iya. Yang ngedirect tuh Monty Tiwa. Kayak Hidayah loh, kayak sinetron yang menjadi teror bagi semua anak-anak dulu di TV. Sempet nonton gak sih sinetronnya, Kak? Ya, gue nonton gara-gara orang-orang nge-share di Twitter cuplikan-cuplikannya itu kan sebenarnya, tapi nggak ngikutin banget sih. Cuma gue tahu project ini pertama kali kan justru ketika kita syuting bareng siapa namanya Ajil Dito kan yang kemarin Healing Trip, terus kita ngobrol-ngobrol lalu lagi ada project apa ya, ternyata dia ada 2 project mau tayang, Keramat sama Hidayah gitu. Terus Hidayah gitu. Aduh, kemana sih mereka? Terus apa itu maksudnya? Terus ternyata beneran maksudnya Hidayah yang jadi gue bingung kalau di filmin bakal kayak gimana sih, gue penasaran banget. Nah, itu penasaran kan. Kayak kita udah tahu nih sinetronnya plotnya kayak gimana, itu temanya religi dan selalu mengandung makna-makna tertentu di ujung gitu, kayak ini di film kan bahkan kayak gimana gitu, kayak IP ini tuh menarik banget sih dan aku penasaran untuk menunggu. Iya, mungkin alasan nontonnya itu satu, kedua ya Ajil Dito sih menurut gue, karena dia kalau nggak salah pemeran utama kan di sini, dan menurut gue dia salah satu aktor muda yang layak kalian simak lah perjalanan karirnya gitu, karena ya ini aktor yang menarik banget dan ya akan, maksudnya karena gue pernah kerja bareng ya, karena gue pernah ngelihat cara kerja dia yang ternyata dia mengeksplor perannya tuh jauh banget gitu, dan ya ketika dia dapat pemeran utama di Hidayah, filmnya Monty Tiwa pula. Monty Tiwa yang kita tahu horor-horornya kayak Keramat. Dia punya ciri khas gitu, jadi kayak pas banget sih menurut gue, kayak gue penasaran karena itu. Mari kita lihat kombinasi antara IP yang legendaris dan Ajil Dito dan Monty Tiwa ini gimana hasilnya gitu. Terus apa lagi selain Hidayah kalau lu? Lagi-lagi dari IP lagi nih, Bayi Ajaib. Oh, Bayi Ajaib. Bayi Ajaib, entah kenapa kayak ini tahun horor ya. Iya, karena tahun lalu kan juga ya, dari 15 highest grossing film Indonesia kan 9-nya horor gitu. Bener, ya. Jadi horor emang lagi orang kayak pengen nonton horor banget gitu, dan ya sekarang kualitasnya udah jauh banget kan dibandingin dulu gitu. Dan jadi mungkin kayak secara momentum juga tepat kan, resesi gitu, kayak mungkin semua orang takut gitu, kayak kita harus menonton horor untuk melupakan masalah kita gitu. Dia seolah-olah mencari masalah baru. Mencari masalah baru. Iya, itu Bayi Ajaib. Mungkin nggak tahu ya kalau Kak Jason sempet nggak sih nonton dulu di versi yang gue nggak sempet nonton yang versi klasiknya gitu. Cuman gue tau lah, maksudnya itu film yang film legendaris yang diomongin semua orang kan, Bayi Ajaib. Tapi gue nggak sempet nonton. Cuma untuk film yang ini mungkin ya salah satu lagi aktornya kan Adipati Dodot gitu. Lumayan brilian sih case-case-nya sih kayak. Apa ya, gimana pun juga kayak aku memang belum nonton gitu, tapi di waktu-waktu SD tuh kayak sosok si bayi tua ini sangat-sangat traumatis ketika dilihat. Still fotonya itu kan legendaris banget ya. Dan benar-benar entah kenapa kayak perasaan uncanny nonton itunya doang gitu loh kayak. Dan apalagi ya memang salah satu IP legendaris, dan kita penasaran sekali gimana dia mengkontekstualkan dengan kondisi sekarang gitu, akan gimana dia mengolahnya gitu. Paling yang terakhir sih ini jelas Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. NKCTHI ya. Salah satu sequel yang ya di versi awal sih ya lumayan menarik, dengan ensemble karakter yang masing-masing karakternya tuh kayak ya menarik untuk digali gitu. Apalagi yang dipilih untuk diteruskan kan karakter Aurora yang paling misterius dan bagiku charming banget itu kayak. Benar itu sih ya, kayak kan yang rame ketika NKCTHI kan, wah semua orang karakter utamanya Awan gitu, tapi semua orang kayak ngomongin ini Aurora menarik banget gitu. Ternyata itu dijadiin
ya bukan spin-off ya, juga sequel kan, soalnya lanjutannya dari yang pertama gitu. Dan ngelihat trailernya juga syutingnya di London, terus masalahnya udah lumayan jelas kan di trailer, masalahnya cukup jelas kayak Aurora ke London, terus kemudian dia menghilang dari keluarganya, ternyata dia punya masalah sendiri di London gitu. Jadi ya secara soul-nya NKCTHI kan sebenarnya ngomongin itu kan, IP-nya NKCTHI ngomongin diri kita dan masalah personal inner kita, dan berbenturan dengan masalah eksternal kita ya, dalam hal ini keluarga gitu. Jadi kayaknya itu yang mau digarap di NKCTHI gitu. Dan kayaknya maksudnya Mas Angga setelah kita nonton Mencuri Raden Saleh gitu, yang gue sih puas banget sama Mencuri Raden, gue nggak tahu lo ya. Ya tapi itulah maksud gue, ini kan film abis Mencuri Raden Saleh gitu, dan dari IP yang dia besarkan juga gitu bareng Marcella, dan ya makanya gue penasaran. Yang jelas kita akan berekspektasi sangat-sangat tinggi, apalagi setelah pencapaian di MRS yang sangat-sangat wah epic gitu. Gitu. Kayak sejauh apa dia sekarang mengeksekusi salah satu sequel dari NKCTHI itu. Mungkin satu lagi ya, yang film Indonesia yang belum ke mention, yaitu film teman kita sendiri, Regas Banu Teja, Budi Pekerti. Walaupun kita belum tahu ya, belum tahu isinya bakal kayak gimana, tapi of course lah, maksudnya ya film yang akan selalu kita tunggu kan pasti film-film dia gitu. Jadi itu salah satu yang penasaran, apalagi main Prilly sekarang. Ada Omara juga, ya itulah yang mungkin layak kita mention juga gitu. Kalau dari film luar nih Kak Jason, gue surprisingly nungguin banget Barbie ya. Kayak ya satu, ketika filmnya pertama kali diumumkan kan Barbie, terus kayak Barbie dibikinin film lagi, kayak apalagi sama Greta Gerwig. Nah itu dia, pas ada pemilihan direkturnya diumumin, Greta Gerwig gitu, yang wah ini bakal kayak gimana, maksudnya kayak ya Lady Bird sama apa film keduanya Little Women, terus kan gitu kan udah kebentuk sebenarnya, kayak kita tahu nih kayak apa sih suaranya si Greta Gerwig gitu. Cuman pas dia mau bikin Barbie, kayak satu pas pertama kali itu kayak kok lumayan aneh ya, cuma kedua kayak jadi penasaran, kayak memang jangan-jangan dia yang pas buat nge-direct ini gitu. Dan dari trailernya juga gue terpukau banget sama trailernya, kayak ada homage buat Space Odyssey kan, yang adegan itulah yang match cut yang terkenal itu, yang tulang dan kapal luar angkasa gitu. Kayak jadi dari trailer itu ya, kan kita baru bisa ngejudge dari trailernya. Maksud dari trailer itu gue ngelihat kayaknya si Mbak Greta ini akan ngebawa Barbie ke titik yang kita nggak akan nyangka, dan tapi dalam hal positif ya, maksudnya kayak akan punya statement sih menurut gue ya, itu ya. Karena trailernya udah statement banget kan, dan filmnya gue yakin akan punya statement gitu. Mungkin Barbie akan jadi independent woman di situ kayak. Iya bisa jadi, maksudnya kan maksudnya ya Barbie ketika dibuat, gue nggak tahu, kayak sebelumnya pernah dibuat film juga kan, cuman gue lupa tahun berapa, cuman sekarang dibuat tahun 2023, zamannya udah berubah. Udah berubah banget, dan gue yakin itu yang akan dimasukin sih, maksudnya perspektif kita di zaman sekarang melihat Barbie akan seperti apa sih di tangan Greta, itu yang kita tunggu. Iya, dan penasaran gimana sosok pangeran di situ kan, apalagi diperankan oleh Ryan Gosling dalam konteks Barbie-nya Greta Gerwig gitu. Dan still fotonya udah keluar, gila banget kan, Mas. Mengkilap ininya. Berwarna-warni juga ya, make-up-nya gitu. Can-nya gitu kayak. Margot Robbie juga yang jadi Barbie kan. Gimana dia akan mendekonstruksi sosok Barbie? Nah, ya itu yang gue yakin akan ada di situ sih. Oke, apalagi nih lainnya lagi? Ada beberapa sih. Mungkin Ari Aster ya, film Ari Aster yang awalnya judulnya Disappointment Boulevard kan. Terus pas kemarin muncul trailer Beau is Afraid ya. Terus gue kayak, ini film yang kok dia bikin film lagi, kok dia nggak bikin, bukannya Disappointment Boulevard gitu, terus tiba-tiba ternyata Disappointment Boulevard ganti judul gitu. Yang entah apa alasannya ya. Iya, entah, nggak tahu alasannya apa. Cuma pas waktu Ari Aster ngumumin Disappointment Boulevard kan juga, ya gue selalu nunggu lah Ari Aster di dua film yang pertama kan, ya Hereditary sama Midsommar, dua-duanya beda, dan dua-duanya menakutkan dengan cara yang berbeda. Dan kalau ngelihat trailernya,
menakutkan juga, tapi kayak menakutkan dengan cara yang berbeda lagi gitu. Jadi itu sih yang kayaknya Ari Aster ini memang gila sih. Maksudnya kayak kita tahu dia sutradara horor yang bagus, dan tapi di sini dia bisa kayak mau ngasih sesuatu yang baru dan sama-sama menakutkannya gitu menurut gue. Joaquin Phoenix juga. Wah, iya, apalagi Iya. Joaquin Phoenix. Makanya. Perpaduan yang sangat disturbing mungkin ya. Makanya. Apalagi di 2 film sebelumnya bisa dibilang Ari Aster tuh kayak ngeset standar horor yang baru banget gitu loh. Apalagi di Hereditary dia horor cerah gitu kayak. Iya, Midsommar juga kan. Maksudnya nggak. Oh iya, Midsommar maksudnya. Maksudnya Midsommar yang cerah, yang kayak ngedobrak pakem horor gitu kan. Kalau dulu pakem horor harus gelap. Ini terang. Skandinavia pula kan setnya gitu. Jadi berbunga-bunga gitu, tapi tetap menakutkan. Ternyata bisa juga horor dibuat cerah tapi menakutkan gitu. Dan penasaran kayak di film ketiganya nih apalagi yang bakal didobrak oleh seorang author horor ini ya. Dan karena A24 juga ya, maksudnya A24 kan memang studio yang terkenal ngasih space banget buat director-directornya. Jadi kayak Ari Aster sama A24 nih kombinasi yang ya watchlist para edgy yang kepingin kelihatan keren di Bumble tuh kayak suka nonton film A24 gitu kayak beli merchandise-nya iya, tontonan edgy pokoknya. Dan ya mari kita tunggu ya kayak Ari Aster gitu. Ada beberapa yang mungkin ya singkat-singkat aja ya, kayak ya salah satunya Dune 2-nya Denis Villeneuve ya, karena IP besar dan kita udah nonton Dune pertama di IMAX waktu itu, gua nonton memukau banget, jadi ya pasti nungguin juga. Apalagi ya yang mungkin filmnya Wes Anderson yang apa judulnya Asteroid City. Premisnya lucu banget tentang apa kayak lomba sains ya, kalau nggak salah, tentang lomba sains gitu. Oppenheimer yang lupa iya. Oppenheimer karena ya siapa lah ya, Nolan, Christopher Nolan dan Cillian Murphy yang sering udah jadi tandem, tapi kayaknya pas ngelihat trailer, udah ngerilis trailer juga kan Oppenheimer, dan yang konon katanya meledakkan bom atom beneran gila emang, mau praktikal gitu. Jadi kita ya gitulah yang gue tunggu. Mungkin ada beberapa judul lagi kalau lupa. Kalau aku sih salah satunya ya kayak How Do You Live. How Do You Live adalah karya comeback dari master kita Hayao Miyazaki. Setelah memutuskan pensiun, ternyata dia barusan bikin video YouTube klarifikasi saya balik lagi. Dan dia akhirnya bikin film lagi How Do You Live ini kayak ya. Pakai set baru nggak? Biasanya kan gitu ya. Tahu-tahu ada endorsan Binomo. Kita tahu lah pencapaian dia melalui studio Ghibli kayak gimana, dan film-film dia itu sangat-sangat sederhana, bisa ditonton semua orang, tapi punya kedalaman yang selalu nyes gitu kayak. Dan penasaran sih comebacknya tuh bakalan kayak gimana di film ini. Itu salah satu yang kutunggu sebagai seorang wibu. Itu penasaran banget sih. Ayo. Karena durasinya udah cukup panjang, jadi mungkin teman-teman kalau ada yang kok lu nggak nyebutin ini sih? Gitu. Iya, tulis sendiri aja gitu. Tulis aja di ngomel-ngomel ya, waktunya emang terbatas gitu, jadi komen. Kok filmnya Martin Scorsese yang Killers kok nggak disebut gitu ya kan? Waktunya kan. Scorsese jelek ya sih. Anjir enggak ya. Potong di TikTok nih ya terus nih. Biasa aja. Ya udah, silakan tulis aja di komen gitu ya. Dan ya beginilah episode perdana kita, pilot kita. Kalau ada kritik dan saran boleh komen aja, misalnya ada masukan tema atau ada yang perlu kita bahas, boleh aja langsung tulis gitu kan. Oke, jadi kami berdua mau kabur sebenarnya. Oke, sampai jumpa di edisi B-Movie selanjutnya ya. Pokoknya kalau ada kritik dan saran tulis di komen. Tulis aja. Sampai jumpa, dah.